mulai membangun usaha ini tantangan terbesarnya ada di regulasi. Tapi berarti ketika Pak Taufik menyimpulkan saya harus mengikuti regulasi, berarti kan di dalam keyakinannya bahwa industri ini pasti berkembang jadi besar. Insya Allah. Gitu ya Pak ya. Gitu. Jadi motivasinya apa Pak waktu itu Pak? Sampai punya pemikiran, kan biasanya ada yang berpikir, ayo sudahlah saya mengembangkan home industry saja sesuai dengan persyaratan minimum. Tapi kalau kami lihat dari yang Bapak jabarkan tadi kan sudah langsung ingin mengembangkan pada skala nasional. Kami melihat kebermanfaatan dari produk tersebut. Baik. Jadi memang basis dari herbal atau jamu itu kan empiris. Yeah. Ketika kami mendistribusikan sebuah produk tersebut, kemudian dibantu oleh para pedagang herbal, kemudian dibantu oleh para terapis. Ketika mereka memberikan rekomendasi produk tersebut kepada konsumen, kemudian konsumen ini senang dengan produknya karena produknya tersebut bermanfaat, maka ada yang namanya repeat order. Nah, ketika ada pembelian yang berulang seperti itu, nah di sini saya punya keyakinan bahwasanya produk ini diterima. Ketika produk ini diterima dan juga produk ini bermanfaat, nah, kenapa tidak kita kembangkan saja kan itu? Nah, di situ itulah akhirnya saya punya keyakinan untuk mengembangkan produk-produk ini, gitu loh. Kenapa? Karena kalau memang produk tersebut itu bermanfaat, secara empiris itu bagus, secara konsumen itu terpuaskan dengan produk tersebut, secara konsumen produk tersebut itu diterima, maka di sini inilah akhirnya produk itu kami kembangkan dengan regulasi yang ada di negara kita. Di Indonesia, gitu. Begitu ya Pak ya. Terus kemudian kalau tadi secara regulasi sudah memenuhi dari peraturan pemerintah, sepertinya hal yang kedua sulit untuk kita bisa mengembangkan industri adalah penetrasi pasarnya ya Pak ya. Itu betul sekali itu. Nah, jadi strategi marketnya boleh di-spill sedikit Pak? Terus terang, karena kami bukan pemilik modal besar kan itu. Jadi kami juga harus mengetahui seberapa kuat kami di dalam berproduksi dan juga memasarkan produk tersebut. Berbeda halnya memang dengan produsen-produsen yang memiliki modal besar, sehingga mereka bisa melakukan strategi konsinyasi, titip jual ke apotek-apotek. Sehingga mereka punya banyak sales, canvassing, kemudian dititipkan di apotek-apotek, kemudian nanti 1 bulan dicek atau 2 pekan, 3 pekan itu dicek mana yang laku, mana yang tidak, dan seterusnya. Nah, kami modalnya itu terbatas. Kan harus puter gitu Pak ya. Nah, sehingga kami harus membuat sebuah sistem semacam kayak keagenan. Jadi ada channel distribusi ya, ada stokis, kemudian distributor, kemudian agen, kemudian reseller, kemudian kami kemas dengan strategi pricingnya. Jadi ada setiap level itu ada potongan harga khusus. Nah, di situ itulah akhirnya kami pun juga berkolaborasi dengan para UKM-UKM lainnya atau reseller ya, yang mereka itu menginginkan sebuah produk yang produknya itu bagus, kemudian juga menguntungkan. Nah, di sini inilah celah ini yang kami ambil. Celah ini yang kami ambil. Begitu juga pasar dari kalangan para terapis ini, gitu. Sehingga mereka kan punya produk eksklusif. Iya. Jadi ketika dia menemukan atau mereka menjumpai ada pasiennya sakit asam urat. Nah, kemudian mereka memberikan sebuah treatment terapi. Nah, setelah pasien ini pulang, nah biasanya sebelum pulang diberikan sebuah produk herbal. Betul. Nah, produk herbal inilah yang biasanya masuk dari produk-produk kami. Gitu. Kami bekerja sama sehingga dengan seperti itu kami berusaha untuk menyediakan produk yang berkualitas, produk yang terbaik, produk yang legal. Sehingga ketika partner bisnis kita itu berjualan, itu pun juga nyaman. Seperti itu. Berarti salah satu acuannya ketika mau mengembangkan produk baru, termasuk salah satunya juga mendengarkan dari agen-agen tadi ya, yang terapisnya apa yang kira-kira pasar butuhkan produknya saat ini. Jadi karena ketika di situ ada sebuah gejala atau keluhan ya,
atau masukan-masukan, ini kami yang ada di produsen ini harus bisa mengamati dengan cermat. Baik. Jadi trennya itu apa, masyarakat sedang banyak yang sakit apa, membutuhkan apa, kan itu. Nah itu memang harus kita tangkap. Nah, sehingga dari keluhan-keluhan tersebut kita bisa mencarikan solusinya. Dan di sini inilah memang menjadi sebuah peluang. Jadi ada tantangan, kemudian alhamdulillah bisa berubah menjadi peluang. Iya, betul. Gitu.